Om Swastiastu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Niputunita Anggraini, SNM selaku dosen pengampu etika bisnis. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimadela Raswatanggarani, nomor absen 8. Saya dari kelas manajemen keuangan A. Nah baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama, yaitu menganalisis perusahaan atau UMKM yang menerapkan etika bisnis. Nah khususnya membandingkan dua usaha laundry, di mana dalam aktivitas bisnisnya itu peduli terhadap lingkungan dan dalam aktivitas bisnisnya itu tidak peduli terhadap lingkungan. Nah pencemaran apa saja sih yang termasuk dalam kasus tersebut dan kaitkan dengan teori secara nyata. Dalam pembahasan ini, saya akan membandingkan dua contoh usaha laundry, yaitu Swasti Eco Laundry yang peduli terhadap lingkungan dan Aldo Laundry yang tidak peduli terhadap lingkungan. Nah baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Swasti Eco Laundry. Nah, Swasti Eco Laundry ini merupakan perusahaan yang menerapkan etika bisnis dengan peduli terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, Eco Laundry umumnya menggunakan deterjen yang bersifat biodegradable, yaitu mudah terurai di alam dan memiliki kandungan kimia yang lebih rendah. Nah, selain itu, penggunaan deterjen juga sangat dikontrol, sehingga tidak berlebihan dan dapat mengurangi sisa bahan kimia yang terbuang ke lingkungan. Nah, dari sisi lain, atau dari sisi peralatan, biasanya menggunakan mesin cuci yang hemat air dan energi, seperti contohnya itu mesin Fromhood. Nah, yang paling terpenting adalah adanya sistem pengolahan air limbah dan IPAL sederhana. Nah, IPAL ini adalah sistem atau tempat untuk mengolah air limbah supaya tidak mencemari lingkungan dan aman dibuang ke sungai ataupun ke tanah. Nah, proses pengolahan limbah ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, screening, yaitu menyaring kotoran atau serat dari air limbah. Yang kedua, sedimentasi, yaitu mengendapkan partikel-partikel yang masih tersisa. Yang ketiga, filtrasi, menggunakan pasir dan arang aktif untuk mengurangi bau dan warna. Nah, dan dalam beberapa kasus itu juga digunakan bakteri atau biofilter untuk mengurangi zat kimia seperti surfaktan. Nah, bahkan air yang sudah diolah juga bisa digunakan kembali untuk tahap awal pencucian berikutnya. Nah, jika kita lihat dari sisi pencemaran, sebenarnya itu tetap ada potensi pencemaran, tetapi masih dalam kategori rendah dan terkendali. Nah, contohnya adalah pencemaran air. Karena air limbahnya itu sudah diolah terlebih dahulu, maka kadar bahan kimia seperti surfaktan dan fosfat menjadi lebih rendah. Nah, selain itu, pencemaran kimia juga tergolong rendah karena menggunakan bahan yang mudah terurai dan tidak berbahaya dalam jangka yang panjang. Nah, dengan demikian, tingkat pencemaran dari usaha ini termasuk rendah atau disebut dengan low impact. Nah, hal ini karena adanya pengolahan limbah serta penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Nah, jika kita kaitkan dengan teori secara nyata, maka usaha ini sesuai dengan konsep triple bottom line. Nah, yaitu teori menekankan keseimbangan antara tiga aspek, yaitu profit, people, dan planet. Artinya, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu adalah green business atau green marketing. Nah, teori ini menjelaskan bahwa bisnis yang ramah lingkungan itu memiliki nilai tambah karena dapat menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga adalah corporate social responsibility atau sering disebut dengan CSR. Nah, dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, terutama dalam menjaga dan melindungi lingkungan sekitar. Nah, yang keempat adalah konsep 3R. Nah, 3R ini adalah reduce, reuse, dan recycle. Di mana reuse ini berarti mengurangi penggunaan bahan kimia yang berpotensi mencemari. Reuse yang berarti menggunakan kembali sumber daya seperti air, dan recycle berarti mendaur ulang limbah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, yang kelima adalah environmental ethics, yaitu etika atau tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam. Nah, dan yang terakhir itu adalah pollution prevention, yaitu upaya untuk mencegah pencemaran sejak awal
bukan hanya menangani setelah pencemaran itu terjadi. Nah, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan kedua, yaitu Aldo Laundry. Nah, berbeda dengan sebelumnya, Aldo Laundry ini merupakan contoh usaha yang tidak menerapkan etika bisnis dengan baik karena mengabaikan dampak terhadap lingkungan. Nah, dalam praktiknya, usaha ini menggunakan deterjen dengan kandungan kimia yang lebih tinggi atau cenderung lebih keras. Nah, selain itu, limbah hasil pencucian juga langsung dibuang ke lingkungan, seperti ke sungai tanpa melalui proses pengolahan. Dan juga tidak ada kontrol dalam penggunaan deterjen, sehingga penggunaannya itu bisa berlebihan. Akibat dari praktik tersebut, terjadi beberapa jenis pencemaran. Yang pertama, itu adalah pencemaran air, dan ini merupakan dampak utamanya. Nah, zat seperti surfaktan dan fosfat dapat menyebabkan munculnya busa yang berlebihan, menurunkan kadar oksigen di air, dan juga dapat mengganggu kehidupan makhluk di air. Nah, yang kedua adalah pencemaran kimia. Karena kandungan deterjen ini bersifat toksik dan juga dapat beracun bagi organisme. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Nah, yang terjadi akibat limbah yang meresap ke tanah di sekitaran aliran sungai. Nah, dengan kondisi tersebut, tingkat pencemaran ini termasuk tinggi atau disebut dengan high impact. Nah, karena limbah ini dibuang langsung tanpa pengolahan dan juga tanpa pengendalian. Nah, jika kita kaitkan juga dengan teori secara nyata, maka usaha ini mencerminkan negative externalities. Nah, artinya dampak buruk dari kegiatan bisnis ini tidak ditanggung oleh pelaku usaha, tetapi oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, selain itu, usaha ini juga mengabaikan stakeholder teori. Nah, karena hanya fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan pihak lain. Nah, dari sisi etika bisnis, jelas melanggar karena tidak bertanggung jawab terhadap dampak yang sudah ditimbulkan. Dan juga tidak menerapkan triple bottom line karena hanya fokus pada profit. Nah, selain itu, juga dapat dikaitkan dengan tragedy of the commons, di mana sumber daya bersama seperti sungai ini dipergunakan bebas oleh pihak yang bersangkutan. Nah, jika kita bandingkan, perbedaan utama dari kedua usaha ini terletak pada pengolahan limbah, bahan yang digunakan, serta dampaknya terhadap lingkungan. Nah, Swaste Eco Laundry ini memiliki pengolahan limbah, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan menghasilkan dampak yang lebih rendah. Sedangkan Aldo Laundry ini tidak memiliki pengolahan limbah, menggunakan bahan kimia yang keras, dan menghasilkan dampak yang lebih tinggi. Nah, jadi dapat disimpulkan, kedua usaha ini menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dalam penerapan etika bisnis. Nah, Swaste Eco Laundry merupakan contoh usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan tingkat pencemaran yang lebih rendah dan terkendali. Sedangkan Aldo Laundry merupakan contoh usaha yang tidak bertanggung jawab karena menimbulkan pencemaran yang tinggi terhadap air, tanah, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan membahas tugas kedua, yaitu berkaitan dengan perlindungan hak konsumen. Nah, dalam tugas ini, saya mengambil contoh kasus pelanggaran hak konsumen dalam transaksi jual beli online. Nah, kasus yang saya ambil itu adalah pembelian iPhone bekas dengan informasi yang tidak transparan. Nah, dalam deskripsi produk, penjual menyatakan bahwa iPhone tersebut masih kondisi mulus 95%, semua fungsi normal, dan baterai masih sehat. Namun, setelah barang itu diterima dan digunakan beberapa hari, ternyata kondisi sebenarnya itu tidak sesuai, seperti baterai cepat habis karena kesehatan baterai rendah, kedua terdapat kerusakan pada kamera, dan yang paling penting iPhone tersebut ternyata sudah pernah perbaikan dan menggunakan komponen yang tidak original, tetapi tidak diinformasikan sebelumnya. Nah, ketika konsumen melakukan komplain, penjual tersebut menolak dengan alasan bahwa barang bekas itu tidak memiliki garansi. Nah, berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa hak konsumen yang dilanggar. Nah, yang pertama, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Nah, dalam kasus ini, penjual tidak menjelaskan kondisi sebenarnya, terutama terkait kerusakan dan riwayat perbaikan.
Yang kedua, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Produk yang diterima itu tidak sesuai dengan deskripsi yang sudah diberikan oleh penjual. Yang ketiga, hak atas kenyamanan dan kepuasan. Nah, konsumen merasa dirugikan karena barang tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, itu adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Nah, penjual menolak tanggung jawab, padahal konsumen itu merasa dirugikan. Nah, pihak yang melakukan pelanggaran dalam kasus hal ini adalah pertama, penjual, yaitu sebagai pihak yang memberikan informasi yang tidak transparan. Kedua, marketplace. Nah, jika tidak memberikan perlindungan yang tegas kepada konsumen. Nah, jika kita analisis, ada beberapa penyebab terjadi pada kasus ini. Nah, yang pertama, penjual ingin cepat menjual barang tersebut tanpa jujur mengenai kondisi sebenarnya. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam transaksi barang bekas. Yang ketiga, yaitu konsumen kurang teliti. Misalnya tidak meminta informasi detail seperti baterai health atau riwayat servis. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut terdapat beberapa solusi. Nah, bagi konsumen sebaiknya meminta detail lengkap sebelum membeli dari penjual yang terpercaya, dan menggunakan fitur garansi atau perlindungan dari marketplace. Nah, bagi penjual itu harus bersikap jujur dan transparan dalam memberikan informasi, serta menyediakan kebijakan retur jika terjadi masalah. Sedangkan bagi platform atau pemerintah, itu perlu memperketat aturan dalam jual beli barang bekas dan memberikan sanksi tegas kepada penjual yang telah melakukan penipuan. Nah, jadi kita dapat simpulkan, kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak konsumen itu sering terjadi karena kurangnya kejujuran dalam penyampaian informasi. Nah, padahal transparansi itu merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam transaksi jual beli barang bekas. Dan konsumen juga berhak mendapatkan barang sesuai dengan deskripsi dan juga berhak mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa kejujuran dan tanggung jawab itu sangat penting, baik terhadap lingkungan maupun konsumen. Karena pada akhirnya bisnis yang baik itu bukan soal keuntungan tetapi juga kepercayaan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun perkataan yang salah, dan saya juga ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.